Halo para pendengar, kembali lagi bersama aku, Afra Rizky Rafida dalam podcast Malam Minggu Sastra. Buat kali ini aku mau ngebahas tentang representasi budaya patriarki di balik film Mulan. Siapa nih para pendengar yang udah nonton film Mulan? Film Mulan merupakan salah satu mahakarya Disney yang populer di tahun 2020. Film Mulan sendiri merupakan film remake dengan versi manusia yang telah tayang perdana di Disney Plus. Meskipun alur cerita masih sama, tetapi banyak detail yang telah diubah dalam garapan Mulan versi remake ini. Film ini merepresentasikan isu kesetaraan gender bagi perempuan dengan latar kekaisaran Cina. Melatar waktu saat dimana wanita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan kaum laki-laki. Sistem patriarki masih melekat pada masyarakat yang merugikan kaum perempuan kala itu. Dalam film Mulan disinggung bahwa kodrat wanita sudah diatur sedemikian rupa. Perempuan harus anggun lah, sopan, patuh, tidak dapat melakukan apapun yang lelaki lakukan, termasuk menjadi pasukan perang. Jika para pendengar udah nonton film Mulan, pasti tahu kan sinopsis film Mulan berkisah tentang perjuangan seorang gadis bernama Hua Mulan yang ingin menggantikan ayahnya berperang secara diam-diam. Ayah Mulan adalah satu-satunya lelaki di keluarganya. Mulan terpaksa menyamar sebagai seorang lelaki dan mengganti namanya menjadi Hua Jun. Tujuannya agar bisa masuk ke kamp pelatihan para prajurit kekaisaran Cina demi menggantikan ayahnya yang sudah tua serta kesehatan yang memburuk. Mulan yang tidak tega terpaksa mengambil keputusan yang terlalu beresiko. Keberanian Mulan terdorong oleh rasa cintanya pada keluarga dan sikap loyal kepada negaranya. Karakter Mulan nih udah patutnya kita contoh. Dia memiliki karakter yang setia, berani, dan jujur. Walaupun ia terancam diasingkan, namun tetap loyal kepada negara dan berani memimpin pasukan untuk melawan musuh. Aduh, keren banget ya karakter Mulan ini. Film Mulan ini mengusung cerita yang syarat akan makna, memasung kebebasan perempuan dalam memilih tujuan hidupnya, bahkan untuk berkorban demi menjaga keselamatan keluarganya. Standar ganda juga dapat dirasakan pada saat Hua Mulan mengungkapkan identitas aslinya sebagai perempuan setelah pertarungan pertamanya. Mulan berhasil mengalihkan perhatian lawan dan menyerang dari atas bukit. Hal ini membuat salju di Bukit Losor dan kelompok musuh tertimbun di bawahnya. Namun sayang sekali, pengakuan Mulan malah membuat komandannya marah alih-alih berterima kasih atas aksi heroik Mulan. Tindakan Mulan mencerminkan pandangan wanita tidak bisa diterima secara sosial untuk ikut berperang. Bahkan menganggap bahwa itu semua aib. Sisi positif yang dapat diambil ialah karakter Mulan membagi energi untuk menginspirasi, khususnya kaum wanita. Derajat manusia tidak bisa dinilai berdasarkan gender saja. Sementara manusia tidak bisa memilih terlahir sebagai lelaki ataupun wanita. Seperti yang dikatakan oleh seorang pakar wanita dari Amerika, Margaret Mead, menyatakan bahwa dunia akan lebih baik bila kedua jenis manusia, laki-laki maupun perempuan, mengakui kelebihannya masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda. Peran laki-laki dan wanita sudah seharusnya saling melengkapi satu sama lain. Namun, budaya patriarki lahir bukan untuk saling menggenapi, justru untuk membanding-bandingkan masing-masing gender, memasung kebebasan sepihak, menjadikan gender sebagai salah satu parameter nilai dan martabat seseorang. Dari sosok karakter Mulan mengingatkan bahwa banyak sekali pejuang wanita Indonesia ratusan tahun yang lalu memperjuangkan emansipasi wanita, terutama dalam hak perempuan dalam memudahkan akses pendidikan. Melalui surat-suratnya, ia bertaruh nyawa agar mendapatkan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Hingga kini gerakan emansipasi masih terus digaungkan agar keadilan dapat dirasakan secara merata. Karakter Mulan dan R.A. Kartini menjadi sosok pejuang dalam isu kesetaraan gender. Berjuang untuk memberantas budaya patriarki yang menghambat kemajuan dan kebebasan perempuan. Meskipun film Mulan hanyalah karangan fiktif, namun Mulan merupakan karakter inspirasi yang membuat kita tahu arti makna perjuangan keadilan dalam kesetaraan gender. Nah, hingga kini kan masih banyak masyarakat konservatif yang menanamkan patriarki. Padahal di era modern ini sudah seharusnya kita sebagai manusia tidak membeda-bedakan gender.
Laki-laki maupun perempuan memiliki kelebihan masing-masing dan seharusnya laki-laki dan perempuan saling melengkapi, bukan untuk membanding-bandingkan. Terima kasih semua para pendengar yang udah mendengarkan ocehan kali ini tentang representasi patriarki dalam film Mulan. Semoga apa yang udah aku sampaikan dapat menginspirasi para perempuan di sana untuk terus melakukan emansipasi agar kita tidak dapat ditindas melalui patriarki lagi. Oke, selamat berjumpa di minggu depan. Bye-bye.